Permainan seru dan berkelas terjadi dalam lanjutan Tata Steel 2025 antara Vladimir Fedosev melawan Fabiano Caruana. Permainan ini dimulai dengan D4, setelah D5, C4, lalu E6, mempersiapkan gajah petak gelap. Di posisi ini, Vladimir Fedosev memilih pengembangan kuda F3, varian anti-Nimzo Indian Defense. Dengan demikian, pembukaan ini bertransposisi menjadi gambit menteri ditolak. Setelah itu, Caruana mengembangkan kuda F6, lalu kuda C3. Setelah gajah B4 mempining kuda, maka gajah G5, sebuah pining balik kepada kuda. Fabiano Caruana mengusir gajah. Gajah ditukar dengan kuda. Setelah menteri makan gajah, menteri A4, skak dan juga menyerang gajah. Oleh karena itu, kuda C6 menutup skak sekaligus melindungi gajah hitam. Dibalas dengan E3, mempersiapkan gajah petak terang untuk keluar. Di posisi ini, Fabiano Caruana rokade. Setelah gajah keluar ke petak E2, pion makan pion. Dan Vladimir Fedosev juga rokade mengamankan raja. Setelah itu, menteri mundur ke petak E7, menjaga gajah. Dengan langkah ini, maka hitam mempersiapkan kuda meninggalkan petak C6. Permainan kemudian berlanjut. Gajah makan pion. Setelah kuda menyerang gajah, gajah mundur ke petak D3, lalu gajah makan kuda. Tentu saja pion makan gajah. Setelah itu, Fabiano Caruana mendorong B6. Selain menjaga kuda, langkah ini juga mempersiapkan gajah petak terang untuk berkembang. Di posisi ini, Vladimir Fedosev mengadu menteri. Apabila Fabiano Caruana menerima pertukaran menteri, maka setelah pion makan menteri, kuda terancam. Setelah langkah terbaik kuda mundur ke petak B7, benteng A ke petak C1, memberikan tekanan pada pion. Apabila pion C5 dimainkan, maka pion makan pion. Setelah pion makan pion, pion makan pion. Putih punya pion bebas. Unggul satu pion adalah unggul satu calon menteri. Oleh karena itu, Fabiano Caruana tidak mengambil menteri. Di posisi ini, dia memainkan menteri D6, mengundang Fedosev untuk makan menteri terlebih dahulu. Akan tetapi, Vladimir Fedosev memilih benteng F ke petak D1. Setelah itu, gajah fianchetto. Lalu benteng A ke petak C1 dan benteng A ke petak C8. Setelah itu, terjadi pertukaran menteri. Vladimir Fedosev memakan menteri Caruana, pion makan menteri, lalu kuda mundur ke petak D2. Permainan kemudian berlanjut. Benteng C7 persiapan menyusun benteng, dan Fedosev juga melakukan hal yang sama. Setelah benteng disusun, Fedosev menempatkan benteng di petak C1. Sepertinya pertempuran akan terjadi di lajur C. Fabiano Caruana melihat bahwa ending akan segera terjadi. Oleh karena itu, raja ke petak F8 berencana untuk masuk ke petak center. Vladimir Fedosev di posisi ini terlebih dahulu mendorong F3 sebelum raja bisa maju. Setelah raja ke petak E7, E4, lalu G5. Caruana membongkar melalui sayap raja. Raja ke petak F2, lalu E5, akan tetapi kuda mundur ke petak F1. Dengan sengaja, Fedosev membiarkan Caruana makan pion terlebih dahulu. Caruana mengambil pion. Setelah pion makan pion, terjadi pertukaran benteng. Benteng makan, dan gajah makan benteng. Ending telah terjadi. Dan sampai di posisi ini, Vladimir Fedosev memiliki dua pion di petak center. Yang dibutuhkan dalam permainan ending adalah permainan akurat. Satu kesalahan akan merubah segalanya. Di posisi ini, Fabiano Caruana memainkan gajah mundur ke petak C8. Setelah gajah D3, kuda C6, tetapi raja bisa menjaga pion. Lalu Caruana mendorong A6. Langkah tunggu, dibalas kuda D2. Setelah B5, kuda ke petak B3. Setelah itu, D5, tahan tangan pada pion. Di posisi ini, Vladimir Fedosev tidak ingin rantai pion di petak center terputus. Oleh karena itu, kuda C5
membiarkan Caruana untuk makan pion. Namun, Caruana juga tidak ingin hal itu terjadi. Dia memainkan Raja D6. Setelah itu, gajah mundur ke petak C2, lalu kuda E5. Gajah ke petak B3 mengancam pion, akan tetapi hitam punya balasan kuda C4, skak. Setelah raja menyingkir, kuda B6. Pion D tetap terjaga. Di posisi ini, Vladimir Fedosev membawa raja ke petak C3. Dia berencana untuk masuk, namun pion A5 ini menghentikan raja untuk masuk ke petak B4. Langkah ini sekaligus juga mengancam gajah. Oleh karena itu, A3 dimainkan supaya gajah bisa mundur. Setelah Caruana mendorong F6, gajah langsung mundur ke petak A2, lalu raja C6 dibalas dengan G3. Vladimir Fedosev mengundang Caruana untuk masuk dan menyerang pion. Di posisi ini, Fabiano Caruana menempatkan gajah di petak H3. Setelah itu, kuda mundur dan mengancam pion. Fabiano Caruana merespon dengan kuda A4, skak. Oleh karena itu, raja mundur ke petak C2. Setelah itu, Fabiano Caruana membuat kesalahan. Dia terjatuh dalam jebakan yang dipersiapkan Fedosev. Gajah G2. Akibat langkah ini, putih begitu unggul dalam posisi ini. Di posisi ini, putih dihadapkan pada sebuah pion gratis. Akan tetapi, pionnya juga terancam. Jika putih mengambil pion A5 dengan tempo skak, maka raja B6, kuda terancam. Setelah langkah terbaik E5, maka kuda akan dimakan. Dan apabila kuda mundur ke petak B3, maka pion makan pion. Setelah pion makan pion, gajah makan pion. Sebuah tempo skak. Posisi ini akan seimbang. Tentu saja Vladimir Fedosev tidak gegabah. Dia telah mempersiapkan langkah ini dalam beberapa langkah sebelumnya. Di posisi ini, dia menemukan langkah terbaik E5. Pion harus makan pion. Setelah pion makan pion, Vladimir Fedosev berhasil menciptakan pion bebas. Apabila di posisi ini gajah nekat makan pion, maka kuda D4, hitam akan kalah 1 perwira. Oleh karena itu, Fabiano Caruana tidak mau kalah. Dia juga ingin punya pion bebas. Oleh karena itu, dia mendorong B4, menantang pion. Namun, Vladimir Fedosev terlebih dahulu memainkan langkah kuda D4, sebuah tempo skak. Caruana mencoba untuk menyerang kuda, namun Fedosev punya langkah brilian E6. Jika raja makan kuda, maka pion akan bisa promosi dengan mudah. Oleh karena itu, raja kembali ke petak D6, berupaya untuk menjaga pion. Di posisi ini, Vladimir Fedosev menukar pion. Setelah pion makan pion, Fedosev lagi-lagi memainkan langkah brilian, gajah makan pion. Apabila Fabiano Caruana menerima pengorbanan gajah, maka pion E7. Setelah raja makan kuda, pion akan promosi jadi menteri, kuda terancam. Di level pecatur biasa, hitam mungkin masih bisa menang. Namun di level pecatur elit, hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan hitam dari kekalahan. Oleh karena itu, Fabiano Caruana tidak boleh makan gajah. Dia mencoba dengan gajah mundur ke petak F1. Setelah itu, gajah mundur B3, ancaman pada kuda. Kuda C5, lalu kuda F5, skak. Raja ke petak E5 mengancam kuda, namun E7. Apabila raja makan kuda, maka pion pasti akan promosi. Oleh karena itu, Vladimir Fedosev memainkan gajah D3, skak, dan juga ancaman pada kuda. Tentu saja, raja menyingkir ke petak D2, memberikan kuda dan gajah beracun. Apabila kuda dimakan, pion promosi, dan apabila gajah dimakan, hitam juga akan kehilangan gajah, sehingga putih bisa promosi pion dengan mudah. Fabiano Caruana belum menyerah. Dia memainkan gajah B5, mengontrol petak promosi pion. Namun, Vladimir Fedosev punya balasan yang sangat bagus. Gajah C4,
memainkan taktik clearance. Apabila gajah makan gajah, maka pion akan promosi. Oleh karena itu, gajah ke petak A4, mempertahankan kontrol pada petak E8. Vladimir Fedoseev membalas dengan kuda G7. Setelah G4, pion F4, skak. Apabila di posisi ini raja ke petak F6 untuk menyerang kuda, maka pion promosi. Setelah gajah makan menteri, kuda makan gajah dengan tempo skak. Raja E7, lalu kuda C7. Apabila B3 mencoba untuk promosi pion, maka kuda D5, skak. Raja D6, lalu kuda F6. Setelah B2, raja C2. Hitam kalah satu perwira dan tidak punya harapan promosi pion. Oleh karena itu di posisi ini, Fabiano Caruana mencoba dengan raja D4 mengancam gajah. Namun gajah F7 persiapan untuk mendorong pion. Caruana belum menyerah, dia mencoba dengan kuda E4, skak. Raja mundur ke petak E1. Setelah raja ke petak C3 mencoba untuk mengawal pion bebas, maka Vladimir Fedoseev promosi terlebih dahulu. Gajah harus makan menteri. Setelah kuda makan gajah, Fabiano Caruana mendorong B3. Akan tetapi, gajah makan pion. Raja makan gajah, namun setelah raja ke petak E2, Fabiano Caruana akhirnya menyerah. Apabila game dilanjutkan, misalnya dengan raja C4, maka raja E3 menyerang kuda. Dan apabila raja D5 mencoba untuk menjaga kuda, maka putih punya balasan kuda C7, skak. Raja bisa menyerang kuda, namun raja makan kuda. Setelah raja makan, raja mendekati pion. Pion-pion hitam akan diambil satu persatu. Putih menang.